Enggak. Langsung aja bagikan link-nya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bersama saya Samsul Rizal dalam podcast Humas SMKN 1 Banjarbaru dengan topik inklusi pendidikan di jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dengan dua bintang tamu yang luar biasa pada hari ini. Kita tahu bahwa setiap anak punya potensi yang luar biasa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak istimewa ya Bu ya. Ya. Bisa mendapatkan tempat dan kesempatan belajar yang setara di SMK. Dan sebagai tambahan informasi, beberapa tahun yang lalu kita sudah menjalankan program sekolah piloting ya, sekitar tahun 2012 ya, tahun 2012. Dan saat itu SMK 1 Banjarbaru masih di bawah Dinas Kota Banjarbaru. Kalau saat ini bukan lagi piloting tapi SPPI ya? SPPI, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Dan ini sekarang berubah lagi menjadi Sekolah Inklusi sebutannya. Jadi SI. Ya. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan terkait ini, kita sudah hadirkan dua tamu. Yang pertama, beliau adalah Ibu Dewi Selviati SPD. Beliau sebagai guru bimbingan konseling, tidak usah tahu dirawat. Ya. Kemudian juga koordinator inklusi pendidikan di SMK 1 Banjarbaru. Ya, betul. Oke, yang mempunyai kapasitas nantinya untuk menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas, yaitu inklusi pendidikan di jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Selamat siang. Selamat siang, Kai. Kemudian satu lagi, Nabila. Mbak ini sebenarnya adalah mahasiswa yang sedang PPL di SMK 1 Banjarbaru. Ini terkait dengan anak urusan khusus juga Bu ya. Iya. Betul. Kita akan bicara tentang peran guru pendamping khusus nanti. Jadi Mbak Nabila ini juga sebagai guru pendamping khusus. Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini ya. GPK. Jadi mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus di dunia pendidikan, atau saya lebih senangnya menyebut anak-anak yang istimewa. Jadi setiap anak memiliki potensi dan hak yang sama untuk mendapatkan berkembang di dalam pembelajaran di jenjang SMK. Jadi ada sosok guru pendamping khusus yang menjadi jembatan penting antara guru, anak, guru kelas, dan lingkungan sekolah. Betul. Baik, jadi saya akan ke Ibu Dewi dulu. Jadi kita bicara mencoba mengenai pertanyaan mengenai sistemnya Bu ya. Ya. Nanti kalau untuk praktik lapangannya sama guru pendamping ya, Mbak Raihana. Jadi Bu Dewi begini, proses untuk identifikasi dan penerimaan anak di SMK 1 Banjarbaru, khususnya pada saat kita PPDB itu, bagaimana Bu prosesnya itu? Kemudian apakah ada kriteria tertentu yang digunakan? Terima kasih Pak Sam, atau saya panggil Kai ya. Biasanya kita lebih enak manggilnya Kai. Iya, benar. Senang sekali nih bisa berhadir di podcast SMKN 1 Banjarbaru. Terima kasih sudah mengundang kami. Saya perkenalkan Ibu Dewi Selviati selaku guru BK. Sebenarnya saya guru BK, cuman kebetulan dapat tugas tambahan sebagai koordinator pendidikan inklusi. Memang seperti yang Kai tadi bilang, kita ini dari 2012 itu sebagai sekolah piloting pertama kali SMK. Waktu itu memang cukup ini sekali ya, agak-agak memang susah waktu itu. Jadi banyak sekali tantangan-tantangannya, terutama kita ini kan sekolah umum. SMK yang memang notabene itu kan kita kejuruan. Nah, pada saat itu memang dari program pemerintah, waktu itu kan kita memang di bawah Dinas Pendidikan Kota masih. Memang pemerintah itu memprogramkan adanya pendidikan inklusi. Nah, mau tidak mau waktu itu kita harus menerima. Satu-satunya waktu itu di 2012. Yang SMA ada nggak waktu itu? Waktu itu SMA itu ada SMA 4, cuman dia mandiri. Jadi kayak memang sebelum
sebelum ada piloting ataupun sekolah inklusi ini memang di SMA 4 Banjarbaru itu memang duluan mereka menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau kita di tahun 2012 pertama kali kita menerima anak berkebutuhan khusus itu dengan jenis hambatan itu tunagrahita. Itu apa maksudnya? Tunagrahita itu yang hambatan di psikis. Ya di psikisnya memang lemah sekali. Jadi waktu itu karena kita pertama kali dan saya selaku mendapat tugas tambahan sebagai koordinator, waktu itu memang sempat bingung mau diapakan nih anak. Terus juga tantangan dari beberapa guru kan karena memang ada pendapat-pendapat beberapa guru di sekolah kayak gimana menerima anak ini, sedangkan untuk anak reguler atau umum saja agak sulit nih penanganan pembelajarannya. Sedang kita harus menerima anak ABK, anak berkebutuhan khusus, atau sekarang itu anak spesial, atau lebih dikenal lagi sekarang PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, waktu itu memang yaitu mau tidak mau akhirnya guru harus menerima. Pertama kali kita tempatkan itu memang di jurusan MPLB. Waktu itu perkantoran. Sempat bingung, saya juga termasuk yang sempat bingung kenapa? Kan pertama kali, sedang ilmu yang saya dapat waktu itu kan memang kita belum memadai. Akhirnya dengan kepala sekolah kan waktu itu memang masih Pak Firdaus ya kepala sekolahnya itu akhirnya beliau bilang udah kita sama-sama belajar saja. Habis itu kita waktu itu ada namanya ikut bintek. Habis itu kita ada memang di sana kan ada namanya pusat sumber. Pusat sumber itu siapa saja, SLB dan termasuk juga SMA 4 itu. Kita tanya-tanya, akhirnya ya itu tadi dengan kita coba, akhirnya ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Akhirnya sampai sekarang lah kita alhamdulillah itu kita sekarang ada 26 PDBK atau anak spesial, anak istimewa dengan berbagai jenis hambatan yang sekarang dengan jumlahnya 26. Nah, sistem penerimaan PDBK khususnya di SMKN 1 Banjarbaru ini hampir sama seperti penerimaan siswa baru pada umumnya. Jadi mereka juga sama dari jalur online boleh jalur online. Nah, tapi di jalur online itu kan karena kita memang ada 3 jalur ya. Yang pertama itu kita afirmasi, reguler, sama prestasi. Nah, prestasi. Tapi untuk PDBK ini kebanyakan memang diarahkan ke afirmasi. Afirmasi seperti apa? Afirmasi kan ada yang kadang-kadang yang siswa yang PKH yang tidak mampu ya kan. Terus ada yang ABK atau PDBK. Nah, di situ juga para orang tua itu memang mereka biasanya memang sudah mengerti karena apa? Karena beberapa dari orang tua yang anaknya memiliki hambatan itu biasanya mereka sudah mengenal bagaimana tata cara untuk penerimaan waktu di SMP mungkin ataupun pada saat ke jenjang SMK atau SMA mereka sudah tahu dengan bukti misalnya kayak afirmasi, mereka pakai jalur afirmasi itu akan disertakan dengan bukti diagnosis jenis hambatan apa yang dialami. Nah, secara tidak langsung memang surat keterangan diagnosis, identifikasi dan asesmen dari yang ada setiap mau akhir semester ada kerjasama untuk bagi para orang tua untuk mengidentifikasi anak dengan biasanya di pendidikan khusus ya di Unlam itu mereka kerjasama dengan dinas pendidikan kota karena SMP kan memang di bawah kota ya jadi mereka ada surat itu. Nah, berdasarkan surat itu kita menerima gitu loh. Dan memang karena kita sudah di sekolah inklusi, kita tidak bisa menolak. Kita harus menerima apapun jenis hambatan yang dimiliki anak. Dan itu pun kita tidak terkejut karena kita sebelumnya 2012 kita sudah setelah piloting kita menjadi sekolah penyelenggara, habis sekarang jadi sekolah inklusi juga. Nah, ya itu tadi kadang-kadang kenapa sih ada pendidikan inklusi di sekolah gitu kan ya sekolah umum, kenapa mereka tidak ke SLB saja? Kadang-kadang kita tantangannya itu tidak hanya dari kita khususnya
kadang dari para orang tua yang umum reguler. Iya. Kadang-kadang ada beberapa memang yang mempertanyakan, kok bisa, kenapa nggak di SLB saja gitu kan? Kenapa? Itu tadi karena memang kadang-kadang paradigmanya dari inklusi itu sendiri. Inklusi itu kan ya Pak, memberikan perhatian lebih kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah sama di sekolah yang ya di umum, maksudnya mereka harus bersama-sama, jadi tidak membedakan, tidak ada diskriminasi. Nah, dulu saya tuh kita juga sering kan kadang-kadang pemikiran para orang tua dulu kan kadang-kadang ada anaknya yang memiliki hambatan, kadang tidak bersekolah kan, dibiarkan saja di rumah mungkin karena malu, jadi kayak dikucilkan mereka. Nah, sekolah di dunia pendidikan sudah membuka tangan. betul. Nah, makanya kadang-kadang ada beberapa yang kalau dulu ya memang mungkin sebelum ada pendidikan inklusi ini, para orang tua mungkin akan malu mungkin kan untuk menyekolahkan anaknya. Nah, sekarang ini tidak. Bahkan sekarang ini orang tua malah senang untuk menyekolahkan anak di sekolah umum. Malah mereka memilih memang sekolah-sekolah umum yang memang anak-anak mereka nantinya terutama anak-anak yang punya hambatan itu bisa bersosialisasi bersama dengan teman-teman yang reguler, yang umum. Nah, ada tuh kayak apa fungsi SLBKI? Kan kadang ada pertanyaan loh. Sekarang apa budaya fungsi SLB? Fungsi SLB tetap ibaratnya itu mereka juga sebagai sekolah khusus. Iya. Dia kan ada sekolah umum ya, mungkin nanti Mbak Rayana nih yang tahu. Ada sekolah khusus, sekolah umum dan sekolah inklusi. Sekolah umum yang seperti apa gitu kan, atau sekolah khusus. Nah, sekolah khusus itu mungkin ya seperti SLB. Nah, habis sekolah-sekolah yang tidak formal mungkin yang kayak homeschooling gitu-gitu. Tapi sebenarnya gini ya Bu Dewi ya, kita tahu anak-anak istimewa ini atau anak berkebutuhan khusus ini kan mereka diberikan satu kemampuan kompetensi Ya, yang potensi. kita tidak memfokuskan kepada akademisme saja, Tidak. tetapi kepada kemandirian kan, Betul. untuk bekalnya nanti Setelah lulus. Ya. Nah, sebenarnya SMK ini cocok sekali untuk sananya kan. Iya, betul. Tapi perlu diingat juga tidak semua di jurusan kan yang bisa diakses oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Ada jurusan-jurusan yang memang tidak bisa diakses. Nah, kalau di lapangan saat ini khususnya di SMK 1 itu jurusan apa aja Bu Dewi? Kalau untuk sekarang memang kita itu ada, alhamdulillah ya kayak kita semua jurusan tuh hampir ada anak berkebutuhan khusus. Iya. Jadi kayak di DKV kita kan ada 8 jurusan nih Iya, ada untuk 8 sekarang ini. Nah, jurusan. untuk di DKV ada PDBK-nya juga dan jenis hambatan, malah ada yang cerebral palsy ya kan. Terus ada yang autis, dan semua itu di DKV. Perkantoran pun ada yang autis, terus di KRIA juga ada. Jadi rata mereka bisa. Kenapa kadang-kadang gini? Kenapa kita bisa memilih mereka tuh bagaimana jurusan tahu kalau itu ada potensi si anak ini? Karena kalau prinsip inklusi sendiri, inklusi itu kan memang tidak diskriminatif. Kita pembelajaran yang menyesuaikan potensi anak, hambatan apa, ya kan? Jadi kelebihan anak itu kita gali, ya kan? Misal, anggap PDBK kita ada di jurusan misal di tata boga. Kita punya tata boga, tata boga. Dengan jenis hambatan, kalau slow learner mungkin bisa ya agak ringan. Tapi kalau misalnya jenis hambatan lain yang agak berat, misal anggap di tata boga, anak tersebut orang tua bilang anak saya hobi di diagnosis asesmen identifikasi anak itu ternyata dia suka memasak ya, memasak. Anak ini kalau memang dia sukanya apa, dia suka memasak. Kita gali, kita asesmen, ternyata dia ada nih potensi dia untuk di situ, di jurusan tersebut. Memasak apa? Anggap kalau di jurusan kita kan memang skalanya kita industri ya, memasak. Tapi untuk alhamdulillah kalau guru-gurunya sekarang kan karena memang sudah tahu nih prinsip inklusi seperti apa. Jadi memasak itu mungkin akan diajarkan saja
yang sesuai dengan si peserta didik berkebutuhan khusus ini seperti apa sih, yang memang dia bisa komunikasi ataupun dia bisa meluapkan kesenangannya di masak itu dengan masak seperti apa. Misal dia anggap konsepnya itu mungkin dia suka memasak apa, seperti apa, mungkin dia bisa memasak nasi goreng saja, ya kan. Nah, nanti mungkin guru akan mengajarkan itu nasi goreng yang seperti apa, bahan-bahannya, konsep awalnya seperti apa, ibaratnya tuh bahan di nasi goreng apa. Tapi kalau Padahal kita melihat di lapangan, kita kan pernah kalau tidak salah 2 kali sekolah kita ini jajaran tempat ya, untuk anak-anak LKS yang ya, nah, untuk di situ ada macam-macam, ada yang mereka di Krian, kemudian ada mereka yang di Boga. Nah, jadi pada saat itu sebagai rumah saya melihat waktu itu kan, ternyata olahan mereka di KIK itu bahkan sampai platingnya pun lebih dari iya. Bahkan kadang kita nggak nyangka kan, kadang waktu kan kita memang sering LKS di sini ya, untuk sebagai tempat. Bahkan kita nggak nyangka kan, ternyata dia tunarungu kan, Kai. Iya kan, dia nggak bisa mendengar, tapi dia bisa mengolah makanan dan membuat cake sebagus itu. Ya kan. Nah, disitulah keunikan. Mereka juga bisa menggunakan alat media. Keunikan dari kadang-kadang ada paradigma dari beberapa guru ya, susah untuk mengajar anak dengan hambatan khusus, misalnya kayak PDBK, susah ngajar. Padahal enggak, justru PDBK ini lebih ringan untuk memberikan kayak pembelajaran, tapi pembelajarannya mungkin ya itu tadi dimodifikasi. Nah, memang tantangan kita sekarang ini kan memang menerima ABK di sekolah itu merupakan kalau bagi para orang tua mungkin mimpi indah bagi mereka kan, untuk di sekolah umum gitu kan, karena anak saya bisa bersosialisasi ya kan. Nah, saya yakin ibaratnya itu keinginan para orang tua yang khususnya ada anak dengan hambatan tertentu, yang anaknya spesial, anaknya istimewa, atau anaknya yang punya hambatan itu, saya yakin mereka itu keinginan terbesar mereka ada bagaimana anak saya nantinya setelah lulus, ya kan, setelah lulus nanti mereka bisa mandiri, ya kan, bisa mandiri dalam artian selama ini kan kadang-kadang orang tua yang membantu. Pasti saya yakin di dalam hati para orang tua sekarang paling tidak mereka pada saat anggaplah ya, misalnya kayak orang tuanya berumur panjang misalnya, tapi pada saat mereka tidak ada nanti, anak saya bisa mandiri, paling tidak dia bisa mengurus dirinya sendiri dengan adanya hambatan yang ada dalam diri si anak, pasti seperti itu. Nah, saya juga ibaratnya di sekolah kita, alhamdulillah para guru di sekolah kita ini pun saya jurusan produktif, terutama guru-guru jurusan pun, karena mereka yang sering ketemu dengan anak berkebutuhan khusus sendiri kan, bagaimana pembelajarannya di kelas, dan memang mereka tidak membebankan dalam artian saat potensi anaknya ada di mana, di situ yang akan diajarkan. Jadi tantangan bukan terjadi akademik, bagaimana lingkungan yang mendukung, khususnya para guru dan tenaga pendidik ini ya, bagaimana caranya nanti untuk menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, karena yang kita hadapi ini bukan dia belajarnya, tapi kondusif dengan teman-teman lainnya. Itu bagaimana, Bu? Nah, kita itu kan tidak dipungkiri juga, kita juga ada siswa-siswa yang umum ya, reguler. Nah, mungkin selama ini yang kita memang menjadi sekolah inklusi itu tidak ada yang namanya siswa tidak menerima. Alhamdulillah mereka memahami kalau di kelas mereka ada siswa yang mempunyai hambatan. Jadi bahkan ada salah satu jurusan itu ada yang namanya
teman sekelasnya menjadi guru, dalam artian tutornya saja. Itu tutor gimana? Tutor itu dalam artian gini kayak, jadi kalau dia kan bersekolah di kelas bersekolah dan di kelas yang sama, misal anggap di dalam satu kelas itu ada PDBK nih, ada PDBK dan ada salah satu teman yang sebagai tutor. Tutor itu yang mengajarin, bukan mengajari dalam artian membantukan, misal kayak tugas itu membantukan bukan berarti yang menyelesaikan ya, paling tidak ada komunikasi dengan orang tua, karena memang kita ini kendala kita memang kita tidak ada GPK. Iya. Guru pendamping khusus yang ditunjuk ada pun terbatas, itu pun kalau dulu ada memang di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk GPK ada di sekolah kita, tapi karena ada kendala waktu itu kan memang karena mutasi jadi kita sekarang kosong GPK. Nah, kenapa ada Mbak Raihana ini? Karena kebetulan memang orang tua yang memang dari orang tuanya yang membawa kayak gitu kan. Nah ini gini ya, kita bicara mengenai GBK ya, guru pendamping khusus. Banyak yang dari masyarakat atau bahkan dari teman-teman kita sendiri, pendamping khusus itu yang bagaimana? Apakah dia mendampingi full dalam jam pelajaran waktu itu, ataukah mendampingi semua anak-anak yang ada di situ? Kalau gurunya satu kan pikiran kita, wah lari sana, lari sini, lari sana, selagi nggak akan bisa menjadi penanganan yang maksimal. Nah ini gimana Bu? Sebelum kita nanti ke Mbak Yana ya, langsung praktis dikupas dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau GPK itu kan memang ada yang bilang guru pendamping khusus. Bagaimana GPK yang di sekolah umum? Ya kan? Sedangkan di dalamnya itu kan ada juga nih guru kelas, guru di dalam. Dan kita SMK ada yang namanya guru kejuruan. Bagaimana mereka, peran GPK itu seperti apa? Nah, peran GPK tetap ranahnya mendampingin dalam artian bukan mengajarkan ilmu jurusan ya bukan. Jadi mereka mendampingi dalam segi pembelajaran. Nah, pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang memang anggap misal dalam satu kelas, karena kita guru umum atau guru produktif kan tidak hanya ABK nih yang diajar atau PDBK yang diajar, pasti ada siswa reguler juga kan. Nah, prinsip inklusi kan tidak mungkin kalau misalnya ABK itu disendirikan, tidak kan, itu namanya eksklusif kan. Jadi mereka tetap belajar di kelas yang sama. Bagaimana peran GPK? Peran GPK adalah mendampingi. Contoh misal seperti ini, di jurusan kita ada siswa berkebutuhan khusus, misal kayak di DKV ya, mungkin ada yang namanya cerebral palsy kan jenis hambatannya. Di situ itu kan memang tidak bisa sama sekali, harus didampingin sebenarnya dengan GPK. Nah, peran GPK apa? Ya itu tadi mendampingi, membantukan guru produktif untuk anggap misal praktek untuk menyiapkan bahan, untuk menyiapkan ini sebelum guru tetap memberikan materi pembelajarannya itu kepada ABK pun seperti itu pembelajaran, cuma dimodifikasi mungkin untuk guru siswa yang umum mungkin anggap contoh yang kayak tadi ya, misal ada guru produktif praktek membuat nasi goreng misal ya, membuat nasi goreng. Nah, prinsip ini seperti apa untuk anak berkebutuhan khusus ya kan? Mungkin mengenal saja. Bagaimana mengenal nasi goreng, apa bahan-bahannya, mungkin gitu. Kalau untuk membuat mungkin dari motorik tidak bisa nih, ya kan? Karena kayak jurusan DKP, anggap misalnya jurusan DKP itu ada yang namanya kompetensinya fotografi ya, kayak fotografi. Habis itu macam-macam lah, mungkin guru DKP ini yang tahu nih ya. Nah itu kan nanti akan diajarkan yang sesuai kemampuan peserta didik. Peran GPK seperti apa? Yaitu tadi membantukan, menyiapkan alatnya mungkin sebelum itu. Nah habis itu kan nggak mungkin juga kan memberikan materi si GPK ini, karena itu kan bukan bidangnya dia. Itu nanti karena si anak yang berkebutuhan khusus ini yang mempunyai hambatan tidak bisa kan dengan motoriknya, mungkin dia bisa dialihkan dengan apa yang dia bisa. Misal dia kan kalau motorik memang tidak bisa, mungkin dari cuman menonton, melihat dengan
dia guru mempraktekkan, ya kan? Guru mempraktekkan bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, tapi kan dengan anak selebar palsi dia tidak bisa nih mengolah tangan, memakai, menggunakan, tapi dia bisa melihat, dia bisa ngomong. Mungkin untuk anak berkebutuhan khusus bagaimana sistemnya nanti pada saat penilaian, dia akan berbicara. Dari melihat tadi, peran GPK adalah mengarahkan, nanti kamu kan udah lihat tuh gurunya. Nah, peran dia kan ada nih dari suara, mungkin akan mempresentasikan sesuai. Nasi goreng, bahan-bahannya adalah ini. Dia tahu konsep jadinya, tidak perlu mempraktekkan, itu sudah menjadi nilai. Nah, ini kita kan mengenai guru pendamping khusus ini kan boleh dikata guru yang ada ini kan terbatas sekali. Untuk GPK ya Pak ya? GPK ini kalau tidak salah, dikoreksi, ada GPK yang memang didatangkan oleh orang tua. Iya, betul. Kemudian ada juga GPK yang memang ditempatkan oleh di SK-kan, oleh dinas. Nah, untuk guru GPK yang di SK-kan oleh dinas dan sekolah ditunjuk, tentunya tidak satu jurusan aja kan ditempatkan. Mereka harus bisa untuk membagi waktu di jurusan mana yang memang diperlukan GPK itu. Betul. Ya, hanya sekarang ini sebenarnya kadang kita juga mikirkan, oh itu ada ABK nih sekolah di sini misalnya ya. Oh sekolah itu banyak nih ABK-nya, perlu GPK. Memang kita sangat perlu GPK. Cuma sekarang ini pemerintah itu sepertinya guru-guru yang ada itu sudah menjadi GPK loh sebenarnya. Guru-gurunya ada ini. Guru-guru. Kenapa mereka bisa saya katakan menjadi GPK? Ya kan? Toh kita jalan kan kayak 2012 sampai sekarang. Kita ini sebenarnya udah GPK, guru pendamping, guru-guru produktif di kelas itu sudah menjadi GPK sendiri. Kalau sekarang ini malah semua sekolah kayaknya inklusi, harus inklusi, ya, menerima anak-anak yang harus ada kesetaraan dengan anak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Kita beralih ke Mbak Rehana sebagai guru pendamping khusus yang langsung menyentuh ke anak-anak dan khusus dari kita. Secara praktiknya, selamat siang Mbak Rehana. Selamat siang Kai. Gimana selama kita berbicara sebagai guru khususnya bukan sebagai mahasiswa PPL ya. Betul. Tapi perlu saya tanyakan juga gimana rasanya selama PPL di SMK 1 Banjarbaru. Senang atau gimana? Atau ada suka dukanya ya? Betul. Oke, terima kasih Kai atas kesempatannya untuk perasaannya selama magang atau asistensi mengajar di SMK Negeri 1 Banjarbaru tentunya sangat bangga sekali, sangat bahagia sekali, senang juga ternyata selain observasi ternyata bisa langsung berkecimpung di SMK Negeri 1 Banjarbaru gitu. Karena sebelumnya cuman observasi aja ke sini, ternyata bisa langsung praktek di SMK Negeri 1. Langsung gitu. Pengalaman terjun. Langsung terjun. Belum pernah jadi guru pendamping, belum pernah. Baru ini. Iya. Jadi satu pengalaman, jadi kata orang tuh kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Masya Allah. Oke, kita masuk pertanyaan. Jadi di sini ada mengenal peran ya. Mungkin bisa diceritakan apa saja tugas utama seorang guru pendamping khusus dalam keseharian sekolah, dan juga awal mulanya kok tertarik dan memilih untuk menjadi guru pendamping khusus. Masih ada alasannya. Ada alasan. Karena memilih sebagai guru pendamping khusus dan mengambil jurusan di fakultas untuk mengenai ini itu biasanya kan dari hati. Dari hati. Betul. Itu Keikhlasan. Keikhlasan itu. Keikhlasan. Karena orang tua atau apa. Monggo. Oke, sebelumnya kenapa jadi kepeminatan dulu ya Kak? Kenapa jadi memilih di pendidikan khusus? Karena memang dari sekolah pun, sekolah kejuruan yang memang sudah menerapkan pendidikan inklusi di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, jadi ini SMK 2 berarti? Iya, SMK 2 Banjarmasin. Jadi dulu banyak dia ABK-nya ya. Di SMK 40-an itu Kai. SMK 2. Sama di sana kan juga ada TK-nya kayak gitu, TK untuk inklusi kayak gitu kan. Jadi masuknya juga di jurusan pekerjaan sosial gitu. Sudah hari-hari memang sudah tahu ya. Menghadapi, bertemu lah ya. Sudah bertemu. di dalam satu kelas pun sampai 5 orang gitu loh di PDBK-nya, angkatan duluan.
Jadi magang juga waktu itu di SLB, sempat magang 6 bulan waktu di kelas 12. Jadi mulai berkecimpung lah, mulai mengenali gimana sih ABK itu, bagaimana sih penanganannya, ternyata nggak mudah gitu. Iya, di tantangan itu ya. Tantangannya luar biasa sekali kayak gitu. Terus ikut-ikut organisasi disabilitas juga, ternyata kayak menyenangkan, cuman kelihatannya capek juga ya. Tapi capek-capeknya ini kan capek-capek bermanfaat. Iya. Ada ilmu, ada pahala, ada segalanya gitu ya. Iya. Iya. Waktu Lebih. mau kuliah kan bingung mau masuk jurusan apa, kayaknya daripada salah jurusan kan kali takut Iya. nanti skripsian susah apa segala macam kayak gitu. Oh, di Unlam ada pendidikan khusus kayak gitu. Mending masuk di sini aja deh, karena kan udah tahu nih Iya, basic-basicnya. sudah tahu basicnya, kemudian hari-hari juga mengetahui Iya. bagaimana teman-teman yang berkebutuhan khusus juga. Jadi ya udah deh, daftar deh di pendidikan khusus kayak gitu. Alhamdulillahnya diterima. Dan itu tidak banyak ya. Untuk yang itu Sangat sedikit kayak. sedikit. Masih, Iya, makanya. orang-orang yang memang memang peminatan situ ya, memang mau di sana ya itu. Iya, kadang juga ada yang memang dari orang tua kayak gitu. Iya. Kalau dari ulun ya karena tadi sudah mulai berkecimpung dari zaman sekolah kayak gitu. Terus sempat juga jadi volunteer, jadi tutor teman sebaya tadi kayak yang disampaikan kayak Ibu si Dewi. Adel. Iya, kayak ada Adel. kan. Kita ada kan. Ada. Cuman kalau di pendidikan khusus itu kayak satu PDBK, satu mahasiswa Nah, berkebutuhan tadi. khusus itu cuman satu tutor aja. Mungkin pembagiannya mungkin ya. Kita Iya. kan mungkin kalau kita memang kayak tidak bisa terlepas dari pembagian jam ya. Misalnya kayak kita saja, misalnya guru itu dianggap 24 jam ya kan sudah memenuhi. Jadi- Nah, kalau untuk GPK itu mungkin satu ABK berapa mau mengampung Kalau GPK-nya? kata dosen kemarin, kata Pak Utomo juga, sekarang ini nanti akan dibuatkan unit layanan disabilitas. Jadi para GPK ini nggak cuman guru pendamping khusus aja, kayak cuman ada guru pendidikan khusus, guru pokoknya nggak cuman pendamping aja gitu, kayak jadi yang di kelas pun bisa menjadi guru. Dikembangkan lagi. Iya, Dikembangkan lagi. jadi nggak melulu GPK itu tentang pendamping kayak gitu lah. Jadi guru di kelas pun sudah termasuk guru pendidikan khusus kayak gitu. Nah ini kan gini, Mbak Rena ini kan pernah menjadi tutor ya. Tutor. Teman sebaya. Iya. Nah, Frontir ya kalau misalnya di mahasiswa. Volunteer. gimana Mahasiswa. Di kampus. Di kampus. Kalau perbedaannya mungkin ya kayak di kampus mereka ini, karena kan saya kebetulan guru pamong nih, guru pamong mahasiswa pendidikan khusus, Iya. yang kadang-kadang interaksi mungkin sedikit banyaknya ada dosen pembimbing mereka bilang di kampus mereka ini pun ada mahasiswa berkebutuhan khusus. Ada 11 malah Makanya ada kayak. tutor tadi. Ada tutor. Jadi mereka namanya volunteer ya. Volunteer Kalau itu. volunteer ya. Volunteer, Nah ya. itu jadi mereka lah yang membantukan ataupun mungkin sama mungkin kayak si Adelta yang kita ya. Tempat kita juga ada. Gini, ini kan masanya kan PPL. Iya. Kemudian untuk mereka yang itu gimana? Jadi sistemnya tuh sebelumnya kan memang ditentukan sama prodi nih, milih sendiri. Jadi terpencar lah antara yang MBK tadi atau mahasiswa berkebutuhan khusus tadi dengan volunteernya. Namun setelah dilihat dan didiskusikan sama Kaprodi sama sekretaris prodi bahwa si MBK ini harus satu tempat magang sama si volunteernya gitu. Sama-sama. mungkin. Iya, jadi kan kalaunya sebenarnya volunteer pun nggak mesti yang Yang itu aja gitu loh, bisa temennya yang lain karena kan tutor teman sebaya gitu loh kayak. Jadi karena memang awalnya memang kami berkesepakatan ya sudah nanti temannya yang lain juga saling bantu kayak gitu loh kayak. Cuman kemarin itu yang menjadi case-nya adalah salah satu MBK tunanetra itu diletakkan di Banjarmasin, sedangkan dia panti di ini batas kota kayak yang yang di Pajar sini. Harapan. Oh, iya. Ya, nah dia di situ volunteer, dia dilempar ke Banjarmasin karena volunteernya di Banjarmasin. Di SLB Madana Dunia di Handil Bakti. Terus kata sekretaris prodi nggak bisa nih dia di Banjarmasin. Paling banyak baru. Paling nggak di Banjarbaru. Jadi karena dia juga
tinggal di panti Pajar Harapan itu, jadi dia magangnya di situ juga. Oh, di sana juga. Tapi Oh, iya. volunteernya ditukar jadinya. Yang harusnya volunteernya nih cowok kan, yang si tunanetra ini, dan di kelompok di Pajar Harapan itu di SLB 3 itu ada salah satu volunteer cewek. Jadi yang MBK-nya volunteernya cewek ini dipindah ke Banjarmasin. Jadi ditukar ya. volunteer gitu loh kayak. Mungkin ini nanti akan sama kasusnya tahun ini dengan si Nah, ini Adelta, ya kan? Ini Sebenarnya keinginan siswa. Jadi kerendahan sekarang hati ini gitu. pun bukan hanya di jurusan Kria mungkin ya. Kalau di alhamdulillahnya kita memang respect siswa yang umum, siswa yang lain itu kepada temannya yang punya hambatan, mereka membantu. Ibaratnya disitulah Dia- peran mereka. Dia sadar kan bahwa dia lebih banyak meluangkan waktu ke sana kan. Ya, anggap misal di jurusan DKP, kadang-kadang teman di kelasnya kan yang paham nih, oh ada tugas ini misalnya. Nah, nanti teman yang di kelas itu yang menjadi, nah makanya para guru kita sekarang, ya itulah kita anggaplah kita berdayakan teman lah intinya. Iya. Kita berdayakan teman. Jadi kalau untuk strateginya ya Kai, karena sekarang perannya juga jadi GPK, salah satu siswa di sini. Jadi saya tuh masuk ke dalam grup kelasnya gitu Kai, grup kelas siswa itu gitu. Jadi di dalam grup kelas itu kan ada gurunya, kadang ada wali kelasnya. Jadi iya. beliau nyampaikan ada tugas ini atau siswa ini kurang tugas ini. Jadi nanti ulun yang mengkomunikasikan ke orang tuanya dan Iya. juga ke siswanya ini. Kamu belum nih ngerjain tugas ini, ayo dikerjain. Kalau dia memang aku nggak bisa sendiri gitu. Ya nanti sama ibu kayak gitu. Jadi sama ulun bantu kayak gitu. Tapi bukan ulun yang membantu mengerjakan, Tapi tetap dia- anaknya kayak gitu. Jadi seberapa mampu dia gitu loh. Misal dia cuma mampu, ibu aku bisanya segini aja, nggak apa-apa. Berarti penilaiannya juga menyesuaikan Iya. dengan kemampuannya dia juga. mengerjakan kan. Yang penting kan prinsipnya di sini, yang penting anak itu mengerjakan dan ada nilainya kayak gitu. Kemudian orang tua selama ini untuk apa, guru-guru pendamping khusus atau guru-guru kita sendiri, ada nggak yang merasa kurang puas atau komplain atau apa selama ini? Untuk sejauh ini pendampingan sama siswa ini nggak ada permasalahan apa-apa ya, kayak nggak ada maksudnya tuh nggak ada kurangnya kayak gitu lah. Jadi karena apa-apa juga disampaikan ke orang tuanya Jadi gitu loh. Selalu ada komunikasi Iya, gitu. ada komunikasi dengan orang tua siswa. Nggak pernah putus kayak gitu. Kayak misal kayak kemarin P5 gitu loh. Siswanya ini disuruh bawa ini ya Bu. Ini listnya ini yang ini kayak gitu. Nanti Iya. ibunya yang nyiapin. Nanti pas sudah siswanya datang ke sekolah baru ulun cek lagi udah betul apa belum. Kalau misal ada yang kurang ulun sampaikan ke orang tuanya kayak gitu. Iya. Kayak, Antusias siswa gimana Bu? Yang mereka yang bermain? Yang bersekolah ya. Dengan pembelajaran kita. Kita sekarang ya, dengan begitu banyaknya ABK yang ada di sekolah kita ini, rata-rata itu dari orang tua sendiri yang bilang ya, Kai, mereka itu malah lebih senang sekolah. Nah, makanya saya kemarin itu sempat ada orang tua yang ngechat gitu kan, Bu Dewi maaf misalnya kan, kadang saya tidak anak saya gimana ya mau sekolah, padahal waktu itu kan memang harusnya, maksud saya itu kan ya karena dia itu pas magang waktu itu kan, memang magang, dan kalaupun memang anak ini sakit kan orang tua bilang anaknya agak demam misalkan, agak demam, kalaupun izin saya nggak sekolah pun nggak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Ya kondisi anak kan, karena dia sakit. Tapi orang tua itu ngechat, Bu Dewi mohon maaf, anak saya boleh masuk. Oh, kenapa Bu? Kenapa nggak boleh? Kan tapi dia agak sakit gitu kan. Agak sakit tapi dia bersikeras untuk ke sekolah. Karena apa? Dia lebih senang kayak sekolah daripada di rumah. Padahal maksud si orang tua istirahat aja lah. Iya. Dan sekolah pun juga tidak akan membebankan kan. Misal kalau sakit juga harus datang, enggak. Nah waktu itu juga saya sempat, oh berarti selama ini tuh memang makanya tadi itu kita bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman untuk anak. Dia bisa, maksud itu di sekolah ini yaitu tadi tidak ada pembulian, teman-teman menerima. Saya rasa juga
para orang tua juga, saya yakin ketakutan para orang tua menyekolahkan anak di sekolah umum itu tadi satu, anak tidak pernah. Alhamdulillah di tempat kita, karena kita antisipasi. Nah di sini pun, nah karena saya juga sebagai guru BK kan mungkin, nah guru BK juga sama-sama kan jadinya, misalnya jangan sampai ada yang namanya diskriminasi. Iya. Jadi kayak pembulian anak-anak, apalagi ya bukan hanya ke anak berkebutuhan khusus, anak-anak umum reguler lainnya juga kita sebisa mungkin jangan ada yang namanya pembulian. Yang Anda ini selain Bu Dewi memahami kan maksud yang dengan anak-anaknya? Iya, memahami sekali. Mereka udah tahu kan, karena memang ilmunya kita BK itu kan sahabat siswa nih. Iya. Jadi mau tidak mau harus dekat kan dengan siswa. Kalau misalnya BK-nya ditakutin, bagaimana Anda bukan sahabat? Makanya prinsip BK itu kan BK sahabat siswa. Sama juga dengan halnya mungkin GPK. GPK juga harus menerima, tahu kondisi. Dan satu hal Kai, sebenarnya ada yang namanya PPI, program pembelajaran individual. Nah, jadi biasa sekolah ataupun, tapi kadang-kadang ya itu tadi tantangan bagi para guru umum yang memang basicnya bukan pendidikan khusus ya. Mereka pasti akan memodifikasi kurikulum, tapi kadang saya kasih tahu juga kan ke guru-guru yang umum itu, ada beberapa yang kasih tahu bagaimana nih Bu Dewi, saya juga ngajar Ibu bikin namanya program pembelajaran individual. Nah, kemarin sebenarnya GPK pun ada ya kayak gitu. Dia yang merancang adalah GPK. GPK memberikan PPI. PPI itu misalnya kayak bahasa Inggris. PPI diberikan pada saat apa? Yaitu pelajaran tambahan. Mungkin pada saat di kelas, mungkin Mbak Rena tahu nih konsep PPI seperti apa. Kan dia belajar nih di kampus ya. PPI yang seperti apa? Pembelajaran itu yang memang dikhususkan untuk program sendiri ke ABK ini, jadi guru itu membikin suatu pembelajaran untuk lebih potensi anak itu biar bisa ada kayak gitu kan, jadi tidak mengganggu. Yang itu tuh perlu waktu kayaknya ya. Kalau PPI itu kan tidak di kelas itu kan, dia di lain atau kayak gimana tuh? Jadi kalau PPI itu kemarin kan waktu praktek mungkin ralat sedikit ya Bu ya. Kalau PPI itu hampir sama kayak LPP Bu. Ya. Jadi tapi sebenarnya kalau PPI untuk guru umum, kalau misalnya kayak guru di kelas mungkin dengan basicnya pendidikan khusus mungkin bisa nih. Tapi kan ada beberapa guru kita ini yang kayak masalah itu terjadi pada PPI yang itu seperti apa sih? Oke, kita bikin namanya RPP atau kayak kita RPL, rencana program layanan, atau sekarang mungkin ya sama RPP tadi. Nah, PPI, mereka bikin PPI itu kalau kemarin kan memang guru-guru menyisipkan di RPP mereka PPI untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, GPK sendiri itu kadang ditanya nih Kai, memang itu buat saya juga nih ya, pengetahuannya saya itu PPI itu dibuat sendiri atau diprogramkan GPK-nya, atau memang guru kita yang di sekolah ini, yang guru produktif atau guru umum lainnya itu apakah bisa membuat PPI? Itu nanti masuknya di maaf ya saya potong, mungkin masuknya nanti di kolaborasi guru pendamping khusus dengan pihak sekolah dan guru kelas. Apa ada di situ nanti yang mengenai itu? Iya, jadi modul ajar, ada biasanya modul ajar kan ya Bu ya. Sekarang modul ajar. Kan bersentuhan dengan kurikulum kan? Jadi di modul ajar itu nanti antara misalnya di modul ajar matematika. Jadi untuk misal kelas 4 ya, kelas 4 fase B misal. Jadi untuk reguler dia sudah sampai di perkalian ke bawah kayak gitu. Tapi untuk si PDBK ini kan individual, jadinya dia masih menyesuaikan, misal masih memahami konsepnya aja kayak gitu loh Bu. Makanya PPI itu dibuat ya? PPI dibuat untuk memudahkan dia paham dulu nih gimana konsep matematika gitu. Nanti biasanya kalau nggak salah ya Bu ya, kalau salah mungkin bisa diralat di rapot itu nanti
dilampirkan kayak gitu loh hasil pembelajaran Ya, dia lewat PPI kalau itu. mungkin rapot kan memang kita beberapa kali ya mungkin memang konsepnya itu kan memang kita di deskripsinya nanti perbedaannya di situ mungkin apakah cukup mampu atau mampu. Tapi untuk segi penilaian itu memang harus sama standarnya itu tidak bisa dibedakan dengan yang umum. Deskripsinya saja mungkin sampai mana. Yang tadi yang saya contohkan nasi goreng tadi kan contohnya aja nih misal nasi goreng mungkin untuk anak yang reguler dia bisa mempraktekkan dan bisa membikin. Mungkin untuk anak PDBK ya kan peserta didik berkebutuhan khusus itu hanya sampai konsep mengenal Iya, konsep mengenalnya mengenal bahan mungkin ya. Nah seperti itu. Nah PPI sendiri baru seperti itu kayak mungkin menyisipkan saja Iya. ya sifatnya disisipkan. Dan itu bisa dibikin sama si guru kelasnya atau guru mata pelajarannya. guru mapelnya gitu. sendiri. Makanya PPI itu tidak hanya GPK loh yang Iya. membuat. Berarti guru kelas ataupun wali yang guru-guru mapel, guru umum, guru produktif pun bisa membuat PPI sendiri. Ya karena kan yang mengajarkan si guru produktif dan guru mapel itu kan Kai. Iya. Jadi bukan GPK yang Ya, dulu mengajarkan. sempat kan gitu. ini kayak menjadi satu apa ya topik. Karena waktu itu kita ada GPK kan Iya. kita dulu. Nah disitulah sempat tugas GPK gitu kan untuk membuat PPI. Nah sambil saya ya udah saya tanya ternyata memang bisa ya disisipkan saja. Iya. Ada saya mah. Berbicara kurikulum pun kita tetap kita kurikulumnya menyesuaikan. Misalnya kita kurikulum yang ada di sekolah untuk PDBK pun sama, cuman mungkin dimodifikasi. Iya, tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu dimodif, tapi memakai kurikulum yang berlaku. Jadi tidak dibedakan. Kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut itulah yang juga dipakai PDBK. Gitu kan. Kalau misalnya disendirikan atau dispesialkan mungkin bukan inklusi namanya. Apalagi Jadi kalau eksklusif ya, Bu, ya. apalagi sampai saya pernah menemuin yang namanya ada PDBK yang disendirikan ya Mbak Raihana. Mungkin banyak Iya, ya kasusnya, kayak ada PDBK yang memang ada kelas tersendiri. Jadi dia kayak di ruang sumber ya, kayak gitu loh, di ruang Kak. sumber sendiri. Jadi jadi tidak digabung dengan kelas. Walaupun dia sama di umum. Iya, Iya. ada. Dan itu sangat paradigma yang salah. Sebenarnya sangat salah kalau Maksudnya kan mereka memang digabungkan. digabungkan biar bersosialisasi, berbaur kayak gitu kan. Tapi ya itu tadi, alhamdulillahnya kita sudah memahami. Mungkin guru-guru karena kita memang sudah dari tahun 2012 kita gabungkan. Baru melaksanakan program itu. Jadi mereka kiranya bikin urus sendiri aja. Dan di SMK kita memang saya selaku koordinator pendidikan khusus Iya. mengutamakan anak tuh harus mandiri. Saya tidak mau yang namanya orang tua. Kadang-kadang ada di sekolah lain ya, khususnya saya berbicara misalnya kadang-kadang ada di sekolah lain tuh sampai orang tua yang menyiapkan segala sesuatu. Kalau saya selalu berpesan biarkan mandiri. Karena apa? Kita SMK, sekolah menengah sudah. Mungkin kalau misalnya GPK di SD ya, mungkin memang mereka kan masih fasenya masih A, fase B. Iya. Kalau kita kan sudah fase E dan F itu kan yang menengah. Apa sama dengan SMK? SMA itu malas kita itu kan sebenarnya hampir sama, cuman kita lebih menekankan ke potensi, ke kemandiriannya dan potensi apa digali. Mungkin kalau di SMA ini mungkin kalau untuk PDBK-nya kan hanya sifatnya mungkin kayak ke akademiknya mungkin. Kalau kita ini memang kita tonjolkan potensi apa sih yang ada di anak ini, dia potensi di situ saja. Jadi dengan adanya hambatan dalam diri si PDBK, bisa nggak dia ini kan, maksudnya itu kan kadang-kadang setiap ABK kan memiliki hambatan yang berbeda. Iya, betul. Jenis hambatan yang berbeda. Iya, makanya itu tadi pemilihan jurusan pemilihan jurusan peminatan itu juga harus Karena itu dasar utamanya. dasar utamanya. Oke, Ibu Dewi dan Mbak Rehana, ini terakhir kita ya, dampak dan harapan. Ya nggak kerasa ya. Ya, Oke, cepet sebentar banget ya, Bu ya. Iya. Iya, padahal pengen berlama-lama ya, sih ini. Bisa 3 jam gitu ya kan. Nanti kita kupas semua nih kurikulum, pembelajaran. Ya,
Kai. Siap ya Kai, makasih. Jadi ini dari Ibu Dewi dulu, satu pernyataan dari dua sisi yang berbeda, nanti pandangannya gimana. Jadi apa sih yang masih perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita terkait pendidikan inklusif? Karena tidak semua orang menafsirkan bahwa pendidikan inklusif seperti ini loh. Dan harapan terhadap peran JPK ke depan itu bagaimana dari sisi kebijakan maupun dukungan dari masyarakat. Monggo dari Ibu Dewi dulu. Nah, jadi harapan kedepannya itu untuk dari pendidikan inklusi ini, pembenahannya itu kan memang dari segi pelayanan sebenarnya. Pelayanan, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk ABK gitu kan, ABK kita terutama yang masuk, karena kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu kan sesuai dengan pasal kan, kayak setiap warga negara kan itu sudah diatur di undang-undang kan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan. Nah, jadi pembenahannya itu kalau memang nantinya ibarat itu sekolah siap menerima apapun itu, misalnya para orang tua yang mempunyai anak hambatan, mempunyai siswa atau punya anak yang punya hambatan, kita harus siap menerima, mau dan tidak mau ya, dari segi pelayanan saja. Terus yang kedua adalah kita memang sekolah umum, sekolah inklusi yang notabene memang kita lebih banyak anak reguler kan. Nah, jadi kayak perbandingannya tuh mungkin ini ya. Jadi mungkin anak berkebutuhan khusus ini dia kan minor jadinya, bukan mayoritas. Nah, makanya kita mereka dianggap sebagai mayoritas. Nah, sekarang ini ya, jadi dari metode kurikulum pembelajaran pun harus dimodifikasi sesuai dengan anak. Kadang-kadang ada beberapa guru. Sekarang ini kita rubah pemikiran yang anak harus mengikuti kurikulum. Nggak bisa itu. Tidak bisa. Itu kadang masih banyak sekolah-sekolah lain yang kadang anak PDBK yang mengikuti. Padahal sekarang ini kurikulum yang menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Terus ya, terus dari orang tua. Nah, kadang-kadang di industri juga dianjurkan demikian untuk menerima. Tapi pernah anak kita yang berkebutuhan khusus yang diterima di industri, kalau tidak salah di hotel. Di hotel ada Novotel. Ya, betul. Kita ada meluluskan ini loh, kayak anak berkebutuhan sekarang masih di Unlam kayaknya jurusan ya. Terus ada juga yang lain alumni itu di BLK, di Balai Latihan Kerja, di Panti gitu kan ada juga ya, dilatih lagi. Alhamdulillah masih banyak lulusan kita. kita. Pendidikan sekarang ini, kalau kita sudah lama sih mulai 2012, jadi ada kesetaraan anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa untuk mendapatkan haknya yang layak, ya, yang sama gitu. Jadi tidak ada diskriminasi, apalagi sampai tidak mau menerima. Dari segi pelayanannya saja, dan itu tadi kita memang kadang-kadang ada juga beberapa orang tua yang mengharuskan ya. Kok anak saya misal ya, mungkin ada beberapa pengen, ya siapa sih yang tidak mau orang tua pengen anak ini berhasil dengan prestasi. Nah, kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak mengerti. Anggaplah kayak menormalkan anak gitu kayak, tapi saya bukan, alhamdulillah di kita sih enggak ya, cuman ada beberapa yang memang kadang orang tua pun ada yang menuntut gitu kan untuk anak, tapi kita sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik, pemahaman, memberikan pelayanan yang terbaik, karena memang kita jenis SMK yang menengah, mereka harus mandiri, tidak lagi yang seperti di SD yang harus ayo diantar ya, mungkin kalau kita ke kamar mandi, dan saya tidak mau seperti itu, mandiri. Jadi mungkin awal-awal pada saat mereka jadi siswa baru, kita kenalkan, oh ini kantin, ini ke sekolah. Nah, setidaknya 3 bulan pertama memang kita kenal dulu ya, untuk membiasakan. Seperti itu kalau saja. Mbak Rehana, ini kan dari pandangan dari Ibu Dewi sebagai guru yang juga guru bimbingan konseling, sekarang dari
yang muda apa yang mungkin ada nanti Berjiwa. atau apa, karena ini nanti sebagai regenerasi loh Bu. Tuh. Dan Amin. Dan ini nanti kalau udah selesai dia Tetap stay di masih- sini. dia di sini, nah, Iya. jadi pandangan aja mungkin ada pandangan apa yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita terkait pendidikan inklusi. Oke, mungkin terkait penerimaan. Biasanya yang terlihat Siswa, ya? banget itu penerimaan dari warga sekolahnya, entah siswanya ataupun gurunya yang ada di lingkungan sekolahnya itu loh. Jadi semua ya, guru juga, siswa juga, Iya. tenaga pendidikan juga, Betul. itu ya. Ibu-ibu kantin Iya, gitu. gitu. Perlu banget ada penerimaan yang baik lah kayak gitu ke Positif ya, mereka. Mbak. Iya. Sabar juga. Iya, karena kan mereka juga datang ke sini untuk sekolah, untuk belajar Iya. kayak gitu loh. Ingin diterima dengan lebih baik lagi Iya. kayak gitu. Jadi penerimaan dalam diri kita tuh harus kayak dia nih sama aja kayak kita gitu Jadi loh, nggak ada yang perbedaan. secara ramah lingkungan. Iya, Itu yang kita utamakan. iya harus menciptakan lingkungan yang inklusif kayak gitu. Karena kan juga sudah diatur oleh undang-undang, berarti kan kita harus menjalankan Iya. kayak gitu kayak. Iya, itu satu masukan juga. Iya. Satu pesan juga untuk sekolah dimanapun itu sekolah. Jadi Iya. menerima, memahami dan memaklumi kita. Iya, dan merangkul Nah. juga gitu loh. Untuk khusus untuk Rehana, harapan ke depan terhadap peran GPK ke depan, baik dari segi kebijakan maupun dukungan dari masyarakat, karena ini yang menjadi komnya nanti. Ya harapannya GPK kalau bisa dinas pendidikan ya bisa menyalurkan lebih banyak lagi tenaga-tenaga gitu. Iya karena di SK-kan gitu ya. di SK-kan kayak gitu karena sekarang GPK tuh sangat amat dicari kayak gitu loh. Bahkan sebelum lulus pun bisa sudah langsung jadi GPK kayak gitu loh. Tapi terkadang karena jumlah lulusan yang sangat terbatas kayak gitu. Jadi Kemudian yang berminat untuk sana juga sedikit, iya, ya. nggak banyak gitu loh yang pengen jadi GPK kayak gitu. Jadi harapannya di apa ya kayak dengan kerendahan hatinya kayak gitu lah mau untuk menjadi guru pendamping Iya, anak-anak karena itu berkebutuhan yang- apalagi khusus sekarang kan semua SMA, semua jenjang sekolah. sekolah pendidikan dari SD, SMP, TK. jenjang tingkat atas SMA, Dasar, menengah. Jadi harus menerima anak-anak istimewa umumnya untuk menempuh pendidikan. Ya, Untuk- dan tidak baik. menutup mata ya. Iya. Karena di Baik. lingkungan sekitar kita banyak ditemui. Banyak, Iya. itu yang Iya. harus kita perhatikan. Mm-mm. Baik, Ibu Dewi Setiati dan Ya, juga Mbak Kak Rena, ini suatu luar biasa. Jadi banyak satu insight dan semangatnya dalam mendampingi anak-anak hebat ini. Ya, Kita sama-sama anak-anak kita. hebat, karena mereka mempunyai keinginan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Betul. Mereka juga ingin mandiri seperti anak-anak lainnya juga. Dan ini merupakan satu kebanggaan kita bisa menerima anak-anak itu, terlebih kita memulai dari tahun 2012 12, sebagai piloting ya, Kak, ya. Jadi kita nggak kaget lah untuk menerima anak itu. Dan jangan takut juga Jangan untuk takut juga para orang tua. untuk Ah, mendapatkan Tapi dengan menyesuaikan juga dengan kondisi kita, Ya. sarana dan prasarana sekolah, Ya. apakah memadai, Jadi gitu kan? ada penyesuaian juga. Betul. Guru-guru yang ada di sini gitu. Yang jelas kita menerima untuk anak-anak yang memang punya hak untuk pendidikan yang sama dengan Yang layak. yang layak. Oke. Oke, terima kasih dari Ya, Kai, sama-sama. sesuatu penggalian Yang menarik ya, Kak ya. yang menarik, khususnya kali yang memang kurang paham Iya. itu, tapi setidaknya memahami, ada yang dipahami, ada yang dimengerti juga. Mudah-mudahan nanti ini menjadikan literasi bagi yang lainnya juga, Tuh. dan juga untuk siswa ini jangan lupa di share ya Iya. untuk yang lainnya, karena ini juga merupakan satu pemahaman, satu pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Rehana selaku guru pendamping khusus, dan juga bagaimana sistemnya itu berjalan ya seperti disampaikan oleh Ibu Dewi Setiati.
Oke pemirsa, tadi bincang-bincang kita dalam podcast hari ini, Ibu Dewi Supriyanti sebagai koordinator, Iya, saya. dan Mbak Rehana sebagai guru pendamping khusus yang juga notabene lagi menempuh PPR di SMK 1. Sudah simak ngajar di SMKN 1 Banjarbaru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.